Nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang menjelang sore hari ini. Terimalah salam terbaik, termanis, terhebat dari mimbar ini. Shalom Glow Tamres. Belum kompak, bisa lebih kompak lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba hari ini yang bangga punya Yesus angkat tangan saudara yuk. Dan kasih tos kiri kanan saudara. Katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Oh haleluya. Yuk biar rame gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Mari sama-sama, tak terasa kita masuk kepada bagian akhir dari sebuah serial khotbah merdeka dari berhala. Kita masuk kepada bagian kelima, penutup culture idol atau berhala kebudayaan atau berhala filsafat atau berhala pola pikir dunia. Tahukah saudara, penyembahan berhala adalah masalah yang paling banyak dibahas di dalam Alkitab dan merupakan suatu konsep yang paling kuat. Dikatakan ada lebih dari 1000 referensi tentang penyembahan berhala di dalam Alkitab. Ada berapa ribu Bapak Ibu? 1000 referensi tentang penyembahan berhala di dalam Alkitab. Mari kita buka ayat pembuka Yosua 24 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yuk, yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama Glow Tamrin Resident kita baca dengan semangat 45 3 2 ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan dengan tulus ikhlas dan jauhkanlah Allah telah beribadah di seberang sungai di Mesir. Dan ayat 15 lebih keras lagi, tetapi pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan Allah yang kepadanya di seberang sungai Efrat, atau Allah yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan, sekali lagi, tetapi aku dan, lebih semangat lagi, tetapi aku dan kami akan apa? Beribadah kepada siapa? Di sini siapa yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Haleluya, kasih tepuk tangan sekali lagi dong bagi Tuhan kita. Dikatakan setidaknya ada 4 Tuhan, ada 4 Allah dalam 2 ayat yang baru kita baca. Yang pertama adalah Allah nenek moyang mereka. Yang kedua adalah Allah orang Mesir. Yang ketiga adalah Allah orang Amori. Dan yang keempat adalah Yahweh atau Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar. Ada 4 Allah dalam satu perikop, menggambarkan ada hal-hal atau Allah-Allah palsu yang berusaha mengambil posisi the real God, the real Yahweh, Allah yang benar. Dikatakan dari 2 ayat 14 dan ke-15, kalau saudara memperhatikan, kata beribadah ditulis sebanyak 7 kali. Kata beribadah ditulis sebanyak 7 kali. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara tahu kalau penulis menulis kalimat yang sama diulang lebih dari sekali, berarti ada sebuah penekanan, ada sebuah pesan penting yang ingin disampaikan oleh penulis. Dalam kitab Yosua, kata beribadah ditulis sebanyak 7 kali. Karena Yosua tahu di akhir hayatnya bangsa Israel gampang tergoda dengan Allah-Allah lain. Zaman dahulu penyembahan berhala adalah Allah lain. Tapi zaman sekarang saya baca tulisan kutipannya, something or someone will become your God. Sesuatu atau seseorang akan jadi Tuhanmu. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu atau seseorang akan menjadi Tuhan saya. Seperti saya bilang di minggu lalu, sesuatu yang baik bisa jadi Tuhan. Dan 3 tahapannya, dari baik, utama menjadi, kan baru minggu lalu. Baik, utama menjadi pusat. Sama-sama bilang sama saya, baik, utama
menjadi pusat. Pekerjaan baik apa tidak? Pekerjaan dari baik karena kita terlalu memperhatikan dari baik menjadi utama dulu bos. Halo, shalom. Gue pulang juga nih. Dari baik pekerjaan menjadi apa? Utama. Dari utama menjadi apa? Pusat. Anak baik apa tidak? Kalau kita terlalu perhatiin, terlalu sayang lebih dari Tuhan, dari baik menjadi apa? Utama. Dari utama menjadi apa? Pusat. Itu 3 tahapan penyembahan berhala dalam setiap hidup orang percaya. Kata Kyle Idleman mengatakan demikian, taking good things and make them into God things. Kita suka mengambil hal-hal yang baik dan kita jadikan itu sebagai sandaran kita alias menjadi Tuhan. Kita suka mengambil hal-hal yang baik yang menolong kita dan kita jadikan itu sebagai asuransi kita, perlindungan kita. Nah, hari ini kita akan belajar culture idol. Mari kita buka satu ayat lagi. Kolose 2 ayatnya yang ke-8. Sedikit disclaimer, ini akan banyak membuat saudara berpikir dan akan banyak belajar tentang filsafat yang hari ini sedang bergerak masuk ke gereja. Boleh colek kiri kanan saudara, katakan fokus woi. Mantap, yuk kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Kolose 2 ayatnya yang ke-8 kita akan belajar. Siapa yang yakin oleh anugerahnya saudara diberkati? Pasti, yuk kita baca. Hati-hatilah dengan filsafatnya yang dan menurut dan roh-roh dunia, tetapi kata kuncinya adalah menawan kamu. Kata kuncinya adalah filsafat kosong dan palsu. Kata kuncinya adalah tidak menurut Kristus. Menawan, palsu dan kosong dan tidak menurut Kristus. Sama-sama bilang sama saya, menawan, palsu, kosong, dan tidak menurut Kristus. Nah, saya akan bagikan sama saudara ada 3 filsafat, pola pikir, kegerakan yang menjadi kebudayaan manusia dan mengancam kekristenan. Yang pertama adalah post-truth culture. Post-truth culture. Apa itu Pak Pendeta post-truth culture? Gampangnya begini menurut Oxford Dictionary. Post-truth culture adalah fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini dibandingkan daya tarik perasaan dan keyakinan pribadi. Keyakinan pribadi apapun yang kita yakini benar, apapun yang Anda ingin menjadi benar, apapun yang perasaan Anda bilang benar, mengalahkan fakta, mengalahkan kebenaran. Gampangnya begini, post-truth culture adalah kegerakan yang mengajarkan perasaan yang mengendalikan, bukan fakta. Perasaan yang menentukan, bukan fakta. Bukan Alkitab yang menjadi wasitnya, tapi perasaan. Bukan kebenaran yang menjadi wasitnya, tapi apa? Perasaan. Ayo dong, berperasaan dikit sama pendetamu. Senyum kayak jawab kayak apa gitu. Amin. Dikatakan post-truth culture adalah sebuah kegerakan di mana opini orang banyak bisa jadi kebenaran. Di mana pendapat orang banyak walaupun faktanya A, tapi kalau orang banyak bilang B, maka yang benar jadi B. Walaupun faktanya C, tapi perasaan bilang D, maka kita akan melakukan yang D. Mari kita lihat contohnya di Alkitab, biar saudara bisa lebih mengerti. Yohanes 8, saudara, atau kita lihat dulu Yohanes 18 ayat yang ke-38. Post-truth culture. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah dan berkata kepada mereka apa? Suatu hari Yesus berhadapan dengan Pontius Pilatus. Marganya bukan Simanjuntak yang pasti. Dia bertemu dengan Pontius Pilatus. Long story short, saya mau tanya sama jemaat Tuhan di tempat ini, Pontius Pilatus tahu nggak Yesus tidak bersalah? Pontius Pilatus tahu nggak Yesus orang benar? Pontius Pilatus tahu nggak Yesus dijebak? Pontius Pilatus punya kuasa nggak untuk bebasin Yesus? Tapi pertanyaannya, Yesus tetap disalib apa tidak? Yesus tetap mati apa tidak? Karena walaupun dia tahu kebenaran, tapi opini publik
yang menawan dia. Ini yang dimaksud dengan post-truth culture. Pasca kebenaran. Bentuk penipuan yang paling berbahaya adalah penipuan diri sendiri. Penipuan diri sendiri bisa menjadi penipuan massal. Pak, gampangnya saya taruh di slide saya, tolong dikeluarkan di slide-nya. Penipuan diri sendiri menjadi apa? Penipuan massal. Gampangnya begini, saudara tahu bahwa bercerai itu nggak boleh, tapi perasaanmu berkata boleh, maka engkau melakukannya. Gampangnya begini, saudara tahu saudara udah menikah, tapi saudara suka sama orang lain, dan saudara pikir perasaan gue yang penting, saudara tetap pergi dengan orang lain. Gampangnya begini, saudara tahu itu udah ada istrinya, udah ada suaminya, tapi karena saudara cinta sama dia, perasaanmu lebih penting daripada kebenaran. Saudara tahu pendetamu khotbah dan kau diam aja. Karena perasaanmu berkata bodoh amat. Saudara bisa ngerti gak maksud saya? Kepengajaran ini, kebenaran ini memunculkan yang namanya feeling generation. Biasanya Gen Z yang bahasanya Sigma, Skibi, Dilulu, Auah. Dan kalimat-kalimat itu mereka pakai feeling, mereka pakai perasaan. It feels right, it cannot be wrong. Kok cabang lain cie gitu. Cabang ini kurang ngerti Inggris bagaimana ini? Kalau emang kamu ngerasa feels right, if your heart, your mind, your body, if you feel butterfly in the stomach, alias diare, so go for it. Gak peduli, tapi Pak dia udah punya suami, oh dia gak bahagia sama suaminya. Your heart is matters. Gua rauk muka lu sini. Your heart, lapet kau. Bisa ngerti gak maksud saya? Post-truth culture adalah sebuah tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran berdasarkan kebenaranmu, berbeda dengan kebenaranku. Jadi nanti pegang omongan saya 10 tahun ke depan, Gideon 1 ayat 2. 10 tahun ke depan kita akan melihat LGBT as a normal thing. 10 tahun ke depan kita akan melihat 10 tahun ke depan perceraian menjadi hal yang biasa. Everyone do that. Semua melakukan itu. Pegang omongan saya 10 tahun ke depan Gideon 1 ayat 3. Orang selingkuh gak akan sembunyi-sembunyi lagi. Malah bangga. Malah ada lagunya lagi. Jadikan aku yang kedua. Kok yang lanjutin lah Pet. Iya, pegang omongan saya. Nanti 10 tahun ke depan generasi di bawah kita lihat LGBT, ngingetin dia bilang intoleran kamu. Kamu intoleran kamu. Orang kan punya pendapat masing-masing. Pegang omongan saya. Kalau ada orang nanti kita ingetin kebenaran, mereka bilang no, that's your truth, not my truth. Karena kebenaran menurut mereka adalah perasaan. Tolong hargai perasaan saya. Amin. Mari kita sedikit belajar sejarah. Boleh belajar sejarah ya? Ada yang namanya tokoh, Google it, namanya Nathan Sharansky. Nathan Sharansky. Dia adalah mantan menteri kehakiman dari Israel. Di penjara karena dia salah satu GM chess, catur. Di penjara karena dianggap sebagai spy, sebagai mata-mata. Di penjara dia ketemu dengan yang namanya Andrei Sakharov. Andrei Sakharov ini orang Sunda. Nama lengkapnya Sakharov Dewe. Lucu ya. Kalau Inggris aja lo gak ngerti. Namanya Sakharov. Siapa dia? Sakharov adalah penemu bom atom untuk Rusia. Kalau penemu bom atom dunia yang kita kenal dengan istilah Albert Hasibuan. Tahu bom atom yang diproduksi oleh kacang 2 kelinci? Pokoknya semakin lo diam, gue sembarangan aja lah pokoknya lah. Pokoknya diammu adalah license untuk gue ngaco-ngaco aja. Makanya kalau di sesi saya, lo jawab aja, ngerti gak ngerti, amin. Karena belum mulai ibadah. Dia bertemu, dan ini saya kutip perkataannya. Saudara bisa Google it, buktikan omongan saya apa tidak. Dikatakan demikian. Dahulu nih kata si Andrei Sakharov ini. Dahulu saya berpikir bahwa bom atom adalah the most powerful weapon in the world.
senjata terhebat di dunia. Saya selalu berpikir demikian. Tetapi saya berpikir bom itu yang paling kuat di dunia. Tetapi saya baru menyadari bahwa senjata terkuat di muka bumi ini bukan bom. Senjata terkuat di muka bumi ini adalah kebenaran. Suka gak suka, kebenaran adalah kebenaran. Sampai kapanpun, mohon maaf, sampai kapanpun selingkuh itu salah. Sampai kapanpun zina itu salah. Sampai kapanpun, mohon maaf, jangan marah sama saya, cerai itu salah. Pak, saya udah terlanjur. Saudara, saya gak mau menghakimi. Saya percaya Tuhan dapat membuka pintu kesempatan buat saudara. Tapi mohon maaf, sampai kapanpun yang dinyatakan Alkitab salah, sampai kapanpun nilainya tidak akan berubah. Mau kapanpun, makanya kemarin ketika anak saya mau masuk SD, nggak nanya, saya kasih tahu. Saya pendeta yang suka kasih tahu. Saya ke sekolah, saya cari sekolah-sekolah, saya mau tahu nggak apa yang pertama saya tanya sama gurunya. Nilai-nilai apa yang diajarkan di sekolah ini? Saya tanya sama mereka nilai-nilai apa. Karena begini bos, 6 tahun anak saya sekolah di sana. Dari jam 7 pagi masuk sampai jam 3 sore. Bisa kebayang nggak kalau selama 6 tahun dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore lamaan sama gurunya daripada sama saya? Bisa bayangin gak kalau selama 7 hari, 5 hari dalam seminggu dan kurang lebih 6-7 jam bersama-sama. Kalau diajarin anak saya yang aneh-aneh, kalau dia bilang sama anak saya gini, God is kaleng. Jesus is not God, God itu kaleng, mari sembah kaleng. Halo? Makanya saya masuk sekolah, saya cari yang pertama nilai-nilai kekristenan. Saya lihat ada sekolah di depan, di pintu masuknya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Saya bilang istri saya, masuk, kita daftar di sini. Masuk ke dalam lagi, Christ is the head of the school. Saya bilang cakep. Udah kayak pantun. Cakep. Masuk lagi, lihat lagi tulisannya godly character. Faith in Christ. Saya bilang sayang, udah langsung daftar aja. Tapi pas lihat SPP-nya, sayang kita muter lagi. Sekolah Kristen tapi SPP tidak Kristen. Itu yang ketawa senasib sama saya itu. Tapi betul apa tidak? Pak, Bu, uang bukan isu buat saya. Isu buat istri saya. Sekolah itu, Pak, Bu, ada anak-anak, ada orang tua. Sekolah dia nggak peduli anaknya diajarin apa di sana, karena di otak dia yang penting anak gue pergi nggak ganggu gue. Ngakulah. Kau tenang kan ketika dia sekolah. Ketika dia mau pulang, si setan itu keluang lagi. Kalau anakmu setan, berarti kau rajanya. Pak, Bu, pilih hati-hati sekolah anakmu. Sekarang ada sekolah yang tempat saya datengin, toiletnya yang pertama male, female, others. Saya bawa pulang. Enak aja saya bawa pulang. Mau dibilang Pak ada diskon, bodo amat. Pak gratis, ya kita bisa ngomong lah gimana ya. Ini gimana ini caranya nih biar aman. Iya. Oleh karena itu mari kita mengerti kebenaran. Makanya kita bilang dalam Yohanes 8 ayat 32, yuk sama-sama kita baca dengan semangat 45. Yohanes 8 32, 3, 2, 1, ya. Dan sekali lagi, dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran itu akan apa? The truth will set you free. Yang dimaksud dengan post-truth culture adalah sebuah kegerakan yang mengatakan perasaanmu yang terpenting. Yang mengatakan fakta, objektivitas, semuanya it doesn't matter. As long as your heart happy, selama hatimu bahagia, then do it. Ngaconya minta ampun. Dan sekarang banyak orang Kristen ngomong sama anaknya, just follow your heart son.
Your heart cannot be wrong. Buktinya kau milih papanya karena your heart kan. Dan kau wrong kan. Kita bilang betapa liciknya hati. Don't follow your heart. Saya ulang sekali lagi. Gak ada di Alkitab, maka Yesus berkata kepada murid-murid, just follow your heart. Alkitab bilang follow your God, not follow your heart. Bilang kiri kanan saudara, bukan ikuti hati, tapi ikuti Tuhan. Semua yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, apa kebenaran yang bisa kita terima di hari ini? Yang kedua, saudara, yang kedua adalah rise of sexual revolution. Kebangkitan dari yang namanya sexual revolution. Apa ini? Saudara, makanya saya bilang di awal kita akan banyak mikir. Kita akan banyak belajar. Saya atas anugerah Allah, saya pendeta yang gak mau kasih jemaat cuman gitu-gitu doang. Saya pengen saudara ngerti kebudayaan apa, filsafat apa yang hari-hari ini sedang merongrong nilai-nilai kekristenan. Apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan dari sexual revolution? Gampangnya begini, revolusi seksual adalah revolusi yang mengatakan kita bisa bercerai tanpa alasan, hidup bersama dibanding menikah, hak aborsi, pornografi, komersial massal, penurunan angka pernikahan, budaya hook up yaitu one night stand, kesetaraan pernikahan, dan hak yang namanya trans. Gerakan ini populer di Amerika pada saat tahun 1960. Dimulai dengan kegerakan yang namanya free love. Apa itu? Cinta yang bebas. Adalah gerakan sosial yang menerima segala bentuk cinta. Tujuan dari kegerakan ini adalah menyatakan urusan seksual, urusan romantisme adalah urusan orang-orang yang terlibat dan bukan urusan orang lain. Gampangnya begini, saudara boleh nikah tapi boleh tidur sama orang lain. Saudara boleh muda ketemu di aplikasi matching, saudara ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, minum beberapa minuman dan ke hotel and check in. Gak ada boundaries, gak ada halangan, just do it. Gampangnya kegerakan ini mengatakan your body, your choice. Bahkan dikatakan kalau saudara happy dengan masturbasi, just do it. Karena masturbasi adalah sebuah cara untuk kita enjoy, pelepasan dan sebagainya. Ini ada penolakan dari hati saudara nih. Saudara sadar gak sadar gak, ini sedang ada. Sekarang anak-anak muda hanya matching di aplikasi, ketemu di kafe, and then nggak mungkin habis itu mereka doa bersama. Ikut ke Gelo yuk, doa bersama yuk. Senin ini Pak Gilbert sama Pendeta Gideon datang. Nggak. Di hotel nggak mungkin mereka penyembahan. Pak, kami di hotel cuma penyembahan kok Pak. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Lapet. Gue nggak sebodoh yang lo kira. Betul apa tidak? Makanya kita akan belajar, kita cepat saja saudara. Culture say, dunia berkata God is love. Bukan love is God. Kenapa? Karena kalau love is God, maka love yang menentukan apa mau buat apa. Karena love is God, maka laki-laki boleh tidur sama laki-laki. Karena cintalah yang menentukan. Kalau love is God, maka manusia boleh tidur sama binatang. Karena cintalah yang menentukan. Tetapi kekristenan berkata bukan love is God, tapi God is love. Karena Tuhan yang menentukan cinta itu seperti apa. Amin. Sama-sama bilang, kalau mau tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya, bukan love is God, tapi God is love. Yang percaya bilang amin. Ya, biar saudara ngerti. Banyak orang Kristen bilang kan love is God, so that's why it's okay lah. Laki-laki sama laki-laki boleh lah. Tono sama Jono biarin lah. Pegang omongan saya. Kita untung aja di Indonesia. Kalau saudara pergi jauhan dikit ke Tambun, saudara pergi jauhan dikit ke I don't know, Thailand, Singapura, atau ke state, saudara kan biasa ketemu. Saudara bersyukur ada di Indonesia. Tapi lihat nanti, anak saya, anak saudara
Tantangannya nggak mudah. Nanti generasi berikut kita, di bawah kita, menjaga kesucian sebelum menikah dianggap apa? Norak. Dianggap apa? Nanti orang tidur sebelum nikah dianggap progresif, gaul, keren, kekinian, up to date. Nanti saudara akan menemukan pernikahan 20 tahun menikah, kita akan susah ketemunya. Karena itu dia. The rise of revolution of sex revolution. Dunia berkata fall in love. Tipis-tipis. Tapi Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat yang kedua, Matius 5 ayat 44, Alkitab berkata not fall in love but walk in love. Segala sesuatu yang jatuh pasti hancur. Segala sesuatu yang jatuh pasti apa? Orang kalau jatuh punya kendali enggak? Halo? Apa yang jawab gitu? Orang kalau jatuh punya kendali enggak? Enggak, makanya saya tulis dalam slide saya, don't fall into love, grow in love. Everything that's false gets broken, and everything that's grow gets stronger. Kita bukan jatuh cinta, tapi kita memilih untuk mencintai. Amin. Kalau jatuh cinta itu di luar kendali, tapi memilih untuk mencintai, kita yang memilih. Amin. In order to fall, we need to get distracted. Untuk menjadi jatuh, kita perlu ke distract. Tapi in order to walk, you have to be focused. Yang setuju bilang amin. Makanya orang dunia bilang falling in love. I'm falling in love with you. Mari sembah Dia. Hallelujah. We falling in love in love. Saya selalu bilang, buat apa getar-getar di gereja sampai di rumah istrimu gemeter lihat engkau. Saya sedikit menyimpang. Pertobatan terbesar bukan sakit sembuh, tapi pertobatan terbesar orang jahat jadi bertobat. Tapi kita senang lihat orang sakit sembuh. I have nothing, saya gak punya masalah sama kesembuhan. Itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang sembuh nanti sakit lagi gak? Kok gak jawab sih? Karena kalau untuk mati dia harus sakit lagi kan? Betul kan? Orang kalau mati bangkit lagi nanti mati lagi kan? Kecuali Yesus yang gak mati-mati. Jadi yang saudara kejar itu bukan hanya buah, tapi kejar karakter. Itu yang paling penting. Karena kalau karaktermu, saudara kalau kanker gak bikin saudara masuk neraka. Tapi kalau gak bertobat, bikin saudara masuk neraka. Kalau gak percaya, malam ini matilah kau. Kau tanya bener gak? Saya ulang ya. Orang kanker kalau mati belum tentu masuk neraka. Betul apa tidak? Tapi kalau orang gak bertobat, kalau mati masuk neraka gak? Maksudnya begini, saya gak berdoa saya punya kanker. Saya berdoa oleh anugerah Tuhan kita semua sehat sempurna. Tapi yang terpenting bagi saya adalah ini badan gak dibawa. Hati. Pertobatan itu yang Tuhan cari. Saya sedikit menyimpang ke kiri sedikit. Mari kita masuk bagian yang ketiga. Dunia berkata, culture berkata, find the right person. Tetapi kekristenan berkata, be the right person. Dunia berkata, oh find the right persons. No, gak ada orang yang akan menjadi the right persons. Kata kuncinya adalah bukan meminta orang berubah, tapi kita dulu yang berubah. Bukan meminta orang untuk menjadi berubah, karena kita pun juga gak sempurna. Amin. Makanya saya selalu bilang sama saudara, salah satu proses pembentukan yang paling luar biasa adalah pernikahan. Pernikahan Tuhan desain salah satunya untuk mematikan kita.
Apa yang dimatikan? Kedagingan kita dimatikan. Makanya saya selalu bilang, orang yang selfish, orang yang egois, orang yang belum bisa mengampuni, orang yang mementingkan diri sendiri, jangan pernah menikah. Kenapa? Karena orang kalau gitu, kalau nikah, susahin pendeta. Yang setuju bilang amin. Orang kalau egois, orang kalau gak bisa ngampunin, orang kalau mentingin diri sendiri, jangan nikah. Jangan, please. Karena kalau dia nikah, nyusahin istrinya, anaknya, keluarganya, dan semua orang yang kenal sama dia. Dunia berkata, find the right persons. Tapi kekristenan berkata apa Bapak Ibu? Jemaat Tamres apa? Be the right person. Keberhasilan dalam pernikahan bukan marrying the right person. Tetapi keberhasilan dalam pernikahan, be the right persons and do the right things. Pernikahan adalah kumpulan keputusan demi keputusan yang tidak egois. Keputusan demi keputusan yang tidak egois. Tadi malam anak saya yang paling nomor 2 muntah, Bapak Ibu. Dia muntah, dia nangis. Udah dibersihin, saya udah bersihin. Terus tiba-tiba dia napas begitu. Gitu. Saya tengah malam bangun, saya lihat, aduh, kalau saya nggak pakai ambil keputusan yang baik, kalau pakai perasaan, saya tidur. Tapi itu anak saya. Jadi saya bangun, saya lihat dia. Saya lihat istri saya ngurusin dia, saya tidur lagi. Karena ada istri saya. Bayangin gak laki-laki yang egois. Tengah malam anak sakit. Urus mah. Bisa gak sih urus anak? Gak heran istri-istri makan dalam. Sambil ngurusin anak. Bikin aja mau loh. Gak heran banyak anak-anak lebih dekat sama mamanya. Saya bisa bahas soal pernikahan lebih dalam lagi. Tapi itu bukan yang ingin saya bahas. Makanya Myles Munroe bilang demikian. If you knew the way you know you, would you marry you? Kalau kamu tahu siapa kamu sebagaimana kamu mengenal diri kamu, maka kamu menikah dengan diri kamu. Saya gak mau nikah dengan Gideon Simanjuntak. Karena saya tahu seperti apa Gideon Simanjuntak. Yang keempat, kita cepat saja. Culture say, kebudayaan berkata, dunia berkata, love is a feeling. Oh, cinta itu perasaan. Tetapi kekristenan berkata, love is a willing. Love is a decision of the will, not the feeling. Cinta adalah keputusan memilih, bukan perasaan. Perasaan adalah manifestasi dari pilihan kita. Kalau cinta adalah perasaan, maka kita tidak bisa memerintah perasaan kita. Cinta bukan perasaan. Cinta adalah sebuah keputusan. Cinta adalah sebuah komitmen. Yang setuju bilang amin. Kalau cinta perasaan, Matius 5:44 gak akan bisa kita lakukan. Alkitab berkata demikian, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang... Mari jawab saya jujur, jemaat Tuhan, Glow Tamres. Kalau pakai perasaan bisa nggak kita hidupin ayat ini? Wah bisa, kita bakar. Kalau pakai perasaan bisa nggak kita doain yang menganiaya kita? Bisa Pak Pendeta supaya dia cepat-cepat dipanggil Tuhan. Saya mau tanya dulu jemaat tempat ini. Pak, jangan bawa pedang, dengar Pak. Pak, para suami coba angkat tangan suami. Jangan pura-pura jomblo lo. Pak, saya mau nanya Pak. Bisa nggak engkau menikah dengan istrimu bertahun-tahun selama ini kalau cuma pakai perasaan Pak? Kenapa ada istrimu di samping ya? Ya udah deh kalau bapak-bapak takut, Bu, bisa nggak Bu menikah dengan suamimu yang itu? Bisa nggak kalau cuma pakai perasaan Bu? Tuh Pak, lebih berani ibu-ibu Pak. Lu Pak pengecut. Kalau pakai perasaan, pagi-pagi bangun, pasti tidur bukan ke kantor.
Tapi karena lihat botol susu, bangun. Kalau pakai perasaan di kantor dimaki-maki bos, pasti bikin surat pengunduran diri. Tapi baru ngetik istri WA. "Pak, aku sama Dede di taman ya. Papa semangat ya kerja. We love you Papa." Kau robek kan surat itu? Kau baca-baca kau makan. Ya nggak apa-apa lah. Ya walaupun susah. Kalau pakai perasaan, saya lihat jemaat diem-diem aja. Gue gak mau datang lagi kemari. Bodoh amat. Tapi karena saya cinta kamu. Udah lo gak usah tipu gue dengan tepuk tangan palsumu itu. Cukup kalau gue khotbah tolong dibantu lah, udahlah. Udahlah itu aja yang gue minta gak banyak. Kalau pakai perasaan, makanya cinta itu bukan perasaan. Halo? Cinta itu bukan apa? Perasaan. Tapi komitmen. Komitmen. Di saat istri kita mengembang ke kiri, ke kanan, kita lihat, bukan iman yang maju, tapi DP Puru yang maju. Di saat kita lihat kita pulang di kantor pemandangan sekretaris-sekretaris cantik, gincunya merah, wangi, rambutnya keren. Sampai di rumah istri rambut dicepol kayak Cut Nadine. Pakai daster yang udah 5 hari, dicium kecut lagi. Kalau pakai perasaan sampai di kantor kita punya sekretaris, bapak makin ganteng deh. Tapi sampai di rumah istri kita bilang, "Pak, makin botak rambutnya Pak. Papa tuh makin tua deh kayak Papa deh. Kayaknya Mama lihat Papa dikit lagi mau mati kayaknya, mau mati." Halo? Bu, kalau pakai perasaan Bu, suamimu pulang, kau udah capek-capek, anakmu di rumah gelantungan, lompat, berantem sama buaya, kudanil, engkau nyuci, ngepel, nyapu, gurumu di sekolah nelpon anakmu bandel, engkau udah mumet baru mau duduk, suami pulang, suami ngomong gini lagi, "Ngapain aja di rumah? Nonton doang ya?" Kau masak, dia bilang, "Pak, udah makan di kantor. Bikin kopi dong." Kalau pakai perasaan, kau tambahin sianida kan? Ngakulah. Mau bilang, Pak ini Pak, ngopi dulu Pak. Iya, habis dia mengopi, Papa ingat Jessica Wongso nggak Pak? Iya, kenapa tuh kenapa? Itu dia Pak, Papa pesan dari dia. Kalau pakai perasaan, ketika Tuhan nggak jawab doa kita, kita mundur. Yang kelima, saya undang pemain badminton. Yang kelima, culture say, marry the persons you love. Tapi Christianity say, love the persons you marry. Dunia berkata, nikahi yang kamu cintai. Tapi kekristenan berkata, cintai yang kamu. Sama apa beda? Kalau yang pertama bicara posisi pasanganmu lagi paling keren. Cantik, wangi, sukses, belum ada benturan. Saya selalu bilangnya pisau pahat terbaik yang dipakai Tuhan untuk memahat kita. Namanya suami kita. Namanya istri kita. Udah mulai suami istri mulai nengok-nengokan. Iya Papa kadang manis, kadang nyebelin. Papa kadang-kadang kayak Gabriel, tapi lebih mirip Lucifer Papa kadang-kadang. Iya. Loh, karena istri kita paling tahu kita. Makanya gini Pak, saya ngomong ya Pak. Jangan lebih senang dipuji orang lain daripada dipuji istri. Karena pujian orang lain gak ada artinya. Halo? Kenapa? Karena dia gak lihat kamu di rumah. Halo? Orang muji saya ini Gideon bagus ya. Dia lihat di gereja pakai jas. Ganteng lagi. Makanya pujiannya apa? Pujiannya tidak berpengetahuan. Betul apa tidak? Tapi kalau istri saya yang muji. Benar gak?
Dia tahu saya siapa. Makanya para bapak-bapak, nikmatinlah pujian istrimu. Bukan pujian orang lain gitu. Kau punya teman perempuan muji kau nikmatin. Makasih ya Neng, makasih ya Neng. Dia gak kenal kamu. Jangan-jangan kalau dia lihat aslimu. Jangan-jangan kalau dia lihat kalau kau di toilet lamanya minta ampun. Kalau kau tidur ngorok. Kalau utangmu banyak. Kalau dia lihat engkau mohon maaf orangnya jorok. Mungkin gak muji. Mari Pak. Kalau istri kita yang muji kita nikmatin. Itu pencapaian. Kalau istri mau bilang, ih Papa bertanggung jawab udah jadi suami. Berarti dia tahu. Coba kalau tetangga yang bilang, si Mas bertanggung jawab. Bilang, penipu kau. Setan kau. Love is not sex. Cinta itu bukan seks. Karena kalau cinta adalah seks, maka wanita prostitusi adalah wanita yang penuh dengan cinta. Seks hanya bagian dari yang namanya cinta. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara diberkati, amin. Saya tulis making love does not make it love. Making love. Jadi anak-anak muda please, jangan mau dibodohin yang bilang kalau kamu kasih badan kamu, dia akan cinta sama kamu. Disebul. Yang ketiga, yang terakhir kesukaan saya. Apa filsafat-filsafat dunia apa? Kita sudah belajar yang pertama post-truth culture. Yang kedua rise of sexual revolution. Dan yang ketiga rise of secular religion. Kebangkitan dari agama sekuler. Sekularisme disebut sebagai penolakan untuk membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Hal ini dikategorikan sebagai ateisme praktis. Pandangan secular religion menyangkal relevansi agama dengan bidang-bidang utama kehidupan. Menyangkal kesetiaan kepada Tuhan. Gampangnya begini, pernah dengar gak omongan orang kayak gini? Ini ciri-ciri dari secular religion. Semua agama sama. Semua agama banyak jalan menuju Roma. Semua agama sama, mengajarkan kebaikan. Kalau saudara orang Kristen dan ngomong begitu, saudara sedang melecehkan darah Yesus. Kalau saudara orang Kristen dan ngomong begitu, saudara sedang merendahkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena yang saya tahu hanya Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa saya, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena yang saya tahu semua agama mengirim utusannya, tapi kekristenan Tuhan sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena yang saya tahu agama adalah manusia cari Tuhan, kekristenan Tuhan cari manusia. Yang saya tahu agama adalah soal saya, seberapa hebat saya, seberapa mampu saya, kesalehan saya, kebaikan saya, kemampuan saya. Itu agama. Tapi kekristenan adalah how great is our God. Bukan soal saya, soal Yesus. Saudara harusnya bangga, bisa kasih tepuk tangan lebih hebat dari ini. Jadi kalau ada, no, don't get me wrong. Toleransi, semas, kita orang Kristen diajar kasih. Kita harus baik sama mereka yang beda agama. Gak ada pilihan. Jangan baik karena lihat agamanya, baik is baik aja. Tapi please, jangan salah paham sama saya. Pernah dengar gak orang ngomong gini? Udahlah, gak usah beragama. Yang penting jadi orang baik. Halo? Yang penting nolong orang. Yang penting bantu orang. Agama adalah sama. Dan bodohnya kita bilang iya. Hei, itu namanya sombong. Berpikir perbuatan baik kita bisa menutup bobroknya hidup kita. Saking bobroknya kita, Yesus harus mati di kayu salib. Tapi saking dikasihinya kita,
Yesus rela mati di kayu salib. Amin. Saya ulang, mungkin saudara nggak ngerti. Saking bobroknya kita, Yesus harus mati tapi saking dikasihinya kita, Yesus rela mati bagi kita. Maksudnya apa? Di satu sisi kita sangat najis, bobrok, hancur, berantakan. Makanya penebus darah yang suci kudus itu harus menebus kita. Tapi di sisi lain kita sangat dikasihi sehingga dia rela mati bagi kita. Amin. Amin. Ayo kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Makanya Swinburne, seorang filsuf, mengatakan demikian. Ini kata-kata ini hari-hari ini hidup banget di masyarakat di dunia. Maha suci manusia, karena manusia adalah penguasa segala sesuatu. Kita kadang-kadang merasa kayak Tuhan. Kita kadang-kadang ngerasa setara sama Tuhan. Kita kadang-kadang merasa perbuatan baik kita bisa membuat kita pasti masuk surga. It's a lie. Itu dusta. Oleh karena itu, Yesus harus datang ke dunia, mati di kayu salib. Karena tidak ada perbuatan baik kita di luar Yesus. Sama seperti menggalikan angka 1 juta dengan angka 0. Berapa hasilnya? Angka 1 miliar dengan angka 0. Berapa hasilnya? 1 triliun kali 0. Berapa hasilnya? Karena kitab Yesaya mengatakan di luar Yesus, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Saya aja gak layak masuk surga. Saya, your pastor, your preacher, pendeta saudara saya nih gak layak masuk surga. Perbuatan baik Gideon Simanjuntak yang udah berkhotbah dari usia 24 tahun yang lalu sampai hari ini, yang udah beribu-ribu orang dilayani, perbuatan baik saya tidak akan bisa mengantar saya masuk surga. Tapi ketika Yesus merentangkan tangannya di kayu salib, mati bagi saya percaya sama darah Yesus. Maka hal itulah yang buat saya masuk ke surga. Amin.